Selamat pagi sahabat-sahabat Kristus. Tema saat teduh pagi ini adalah bagaimana kita mengikuti Yesus. Bacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 25 yang berbunyi demikian. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Saudara-saudaraku, ayat hafalan pagi ini terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi, "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, mereka segera meninggalkan segalanya dan mengikuti dia. Kita mungkin berpikir bahwa mengikuti Kristus pada waktu itu lebih mudah karena dia hadir secara fisik bersama mereka. Orang-orang itu berjalan bersama-sama dengannya, mendengar firman-Nya, dan melihat interaksinya dengan manusia. Namun karena kita tidak dapat melihat, mendengar, atau menyentuh Yesus, bagaimana kita mengikuti dia saat ini? Ketika Kristus hendak meninggalkan dunia ini, dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa adalah keuntungan bagi mereka jika dia pergi, supaya penolong selama-lamanya dapat datang. Yohanes 16 ayat 7. Penolong yang dimaksud adalah Roh Kudus, yang akan berdiam di dalam diri orang percaya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Kehadiran internal dari Allah Trinitas wujud ketiga ini adalah menjadi pembimbing yang dekat. Ini juga anugerah luar biasa dari Tuhan kepada murid-murid abad pertama itu dan bagi kita. Saat ini kita mengikuti Yesus dengan mengindahkan Roh Kudus-Nya yang berbicara melalui kitab suci dan mengingatkan prinsip-prinsip kebenaran. Roh Kuduslah yang akan membimbing kita di setiap langkah dan mengajari kita kebenaran Allah. Namun, pekerjaannya lebih dari itu, mengubah kita dari dalam keluar dan memampukan kita untuk hidup dengan benar. Dia membantu kita memahami kehendak Tuhan dan kemudian memberi kita keinginan dan kekuatan untuk melayani dengan patuh.
Ingat, Yesus mungkin telah meninggalkan bumi, namun dia tetap berada di dalam kita dalam wujud Roh Kudus-Nya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.